Iya pemirsa, itu dia beberapa penyakit yang memang berbahaya kalau sambil menyetir ya Dokter Vito ya. Iya, kadang-kadang mungkin penyakitnya sendiri tidak sefatal itu, tapi karena dia mungkin oleng di jalan, tiba-tiba dia akhirnya nabrak yang lain, jadi kecelakaan gitu kan, Nah, dan itu akibatnya dia. fatal. Kali ini kita langsung bahas ini bersama Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Hai, Halo Dokter Vito. Dr. Nurul. Iya. Ini banyak Halo, Mbak penyakit-penyakit Intan. yang mungkin termasuk penyakit neurologi juga tadi ada stroke, ada lain-lain. Iya, Oke, Intan, benar. langsung. Fakta atau mitos? Nah dokter, ini Apa tuh? banyak sekali fakta dan mitos yang beredar ya dokter di luaran. Karena kan beberapa tadi kita udah sempat lihat tayangannya. Ada Iya. orang-orang yang memang justru malah kenapa-napa saat dia mengendara. Benar. Nah dokter, ini fakta atau mitos dokter? Orang dengan penyakit epilepsi sebaiknya tidak mengemudi. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Iya. Beberapa penelitian, sayangnya di Indonesia ini belum ada penelitian tentang ini ya. Tapi beberapa penelitian itu epilepsi menyebabkan kecelakaan sekitar 4%. Dan 15%-nya itu cukup fatal gitu. Nah, bagaimana apa yang boleh dan tidak, nah itu sebenarnya ada persyaratannya. Beberapa negara itu memiliki persyaratan berbeda. Misalnya di India itu kalau pasien dengan epilepsi itu tidak boleh nyetir sama sekali. Nah di beberapa negara lain misalnya di Australia itu pasien bebas kejang 6 bulan itu masih boleh menyetir tapi didampingi. Kalau di Indonesia sendiri persyaratannya adalah bebas kejang 2 tahun, kemudian tidak ada epileptiform pada EEG-nya. Jadi pasien tersebut harus di EEG, kemudian kalau memang nggak ada gambaran epileptiformnya, gelombang gitu ya, gelombang yang abnormal, nah itu boleh, pasien boleh nyetir, seperti itu. Tapi beda lagi kalau untuk pasien-pasien yang menyetirnya itu kendaraan umum. Nah ini nggak boleh sama sekali, karena akan membahayakan banyak orang. Oh itu benar-benar. Kayak tadi itu rekam otak maksudnya ya, untuk melihat gelombang otak. Kalau misalkan ada gelombang yang tidak normal yang menggambarkan potensi ada terjadi kejang-kejang, maka harusnya nggak boleh. Kalau di Indonesia 2 tahun berarti ya? Benar, kalau Indonesia 2 tahun. Nah dok, epilepsi ini penyakit syaraf ya dokter ya? Iya, epilepsi itu penyakit saraf. Kalau kita ketahui ini kejang-kejang. Nah, sebenarnya banyak tuh bentuk epilepsi. Tapi memang yang paling sering menyebabkan kecelakaan itu yang bentuknya tonik-klonik. Tonik-klonik itu kaku dulu, terus begini. Disertai dengan hilangnya kesadaran. Namun beberapa pasien yang partial seizure, artinya tidak disertai dengan gangguan kesadaran, itu kondisinya masih aman. Misalnya, terutama misalnya dia kan nyetir aktifnya misalnya tangan kanannya, tangan kirinya nih yang kejangnya, tapi dia masih sadar. Nah itu biasanya cenderung aman. Gitu. Nah, cuma kan kadang-kadang orang nggak tahu kalau dia epilepsi, orang kejang-kejang begini-begini dikira kesurupan nanti. Iya benar. Jadi belum tahu kan, nah, karena itu mungkin Iya. Indonesia makanya tadi dibilang masih sulit datanya ya. Iya sulit, kita belum punya data itu. Ya, tapi ya amannya tadi Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri. Apabila Anda tahu pernah kejang-kejang, maka sebaiknya tadi udah periksa rekam otak dan juga tahu bahwa saya nggak boleh menyetir karena bahaya buat orang lain juga sebenarnya ya. Ya itu sebenarnya jadi persyaratan dalam mengurus SIM juga. Nah harusnya sih orang-orang di bagian SIM itu sudah tahu tuh persyaratannya apa aja. Makanya sarannya jangan nembak SIM tuh. Oke, baik, jangan tembak-tembakan Intan. Nah, Oke. fakta mitos berikutnya apa lagi? Nah dokter, ini kalau tadi kan epilepsi ya dokter. Kalau Iya. vertigo gimana dokter? Ini katanya orang yang memiliki vertigo sebaiknya tidak berkendara. Ini fakta atau mitos dok? Oke, ini fakta, terutama Fakta juga. memang yang masih sering muncul ya. Kalau yang sudah terkendali sih it's okay gitu, karena sebenarnya menyetir itu kan dia melibatkan organ visospasial. Jadi visospasial itu dia salah satunya mata, kemudian otak kecil, kemudian bagian otak lain temporal dan juga occipital. Nah, otak-otak maupun mata ini yang berperan dia dalam memposisikan mobil kita nih sekarang adanya di mana sih gitu. Terus kita harus ngapain? Apakah kita harus belok ke kanan atau belok kiri? Itu semua visospasial. Nah, ketika pasien-pasien vertigo itu tadi, itu dia terganggu visospasialnya gitu. Jadi ini tentunya akan mengganggu kondisi saat menyetir Nah, dan tapi misalkan membahayakan. ada orang nih, misalkan memang dia lagi dalam keadaan stabil ya, misalnya lagi nggak kumat vertigonya, tapi boleh nggak misalkan pemirsa dikasih tahu apakah bisa tiba-tiba vertigo itu kumat pas lagi macet gitu misalnya, atau ting ribut ya mungkin ya kiri kanan gitu, terus akhirnya dia memicu vertigo ketika lagi menyetir, kan dia nggak tahu sebelumnya gitu maksudnya. Iya, sebenarnya bisa aja kalau sudah kondisinya tidak tahu dan kemudian muncul segera tepikan, cari bantuan.
Ya makanya gitu ya. Jadi kalau ada Ketika orang mobil tiba-tiba jalan. berhenti itu mungkin lagi sakit ya, jangan malah Iya, dimarah-marahin ya. jangan malah- Iya, Iya, jangan malah Iya, itu dimarah-marahin. kita gitu. berarti orang sekitarnya juga harus aware ya dokter iya ya? benar. Oke, ya dokter Vita ini masih ada fakta dan mitos yang beredar lagi, apa lagi dokter? Oke, ini katanya ada yang dengan penderita hemianopsia, ini atau penyempitan sudut pandang ya, artinya matanya ada kelainan ya, sehingga dia nggak bisa melihat secara full gitu. Nah, ini juga tidak boleh mengemudi. Ini fakta atau mitos? Ini fakta dokter. Jadi sebenarnya hemianopsia ini kan penyebabnya banyak. Bisa karena stroke, bisa karena tumor atau gangguan penyakit lainnya yang ada di otak. Nah, ketika tadi hemianopsia itu macam-macam nih. Ada yang sebelah sisinya ini gelap, jadi dia nggak bisa ngelihat sebelah sininya. Kemudian ada yang cuman tengahnya aja, sebelah aja dan sebagainya. Nah, ketika misalnya dia ada hemianopsia, gangguan penglihatan tadi, otomatis kan visuospasialnya terganggu nih. Dia nggak bisa memposisikan. Dia mau melihat kaca spion, apa itu kan jadinya susah. Nah, memang sarannya tidak diperbolehkan gitu. Nah, ini karena mungkin sebenarnya nggak usah menyetir juga, lagi jalan biasa juga udah terganggu Iya, sebenarnya. jalan biasa aja bisa nabrak Nabrak pintu orang, dan ya. Jadi sebagainya, kalau kadang- apalagi bawa kendaraan gitu. Nabrak orang jangan diomelin langsung ya, siapa tahu lagi sakit gitu. Iya, ya. benar. Ya tadi Jadi ada hemianopsia itu kondisi ada ya. yang sebelah ibaratnya kalau kita lihat itu pintu, dia cuma lihat pintu kebuka cuma sedikit gitu. Iya. Sebelah kiri kanan gelap tuh. Nggak kelihatan tuh, gelap dia. Jadi kalau ada pasien yang sering nabrak-nabrak pintu dan sebagainya, itu harus diwaspadai. Bisa Ya. aja hemianopsia. Ada namanya tahun-tahunnya namanya tes lapang pandang mata Ya, ya. Dan juga benar. nanti kalau ke dokter neurologi tersaraf bisa cek yang Ya. lain-lain lagi. Apakah ada kelainan tadi di tumor di otak misalkan atau pernah Iya. stroke lama misalnya ya. Oke, ternyata memang banyak sekali kondisi-kondisi yang banyak kita nggak tahu, ternyata memang itu tidak boleh berkendara atau dapat mengganggu ya. Nanti kita akan bahas lagi ada penyakit apa lagi yang tidak boleh berkendara sesaat lagi, tetap bersama kami di Hidup Hidup Sehat. sehat.